يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرين والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah lancarkan urusan kita, Allah mudahkan, Allah lancarkan rezeki kita semua, Allah berkahi, luaskan rezeki, dilunaskan semua hutang-hutangnya, disehatkan badannya, yang sakit pada sembuh semua. Buat putra-putra putri kita dicerdaskan dalam belajar. Syai'ulillahi lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semua dengan wasilah surat Al-Fatihah dan Al-Quran merupakan Allah kabulkan semua hajat kita. Hadirin bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selalu istiqomah bersama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, bila kalian melihat ada taman-taman surga, berhenti dan mampir di situ. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, taman surga yang mana taman surga? Kata Rasulullah, apabila ada orang-orang muslim, orang-orang beriman berkumpul di satu majlis, berzikir kepada Allah sambil mengkaji satu ilmu, maka itulah taman surga. Mampir. Bahkan Allah sendiri berfirman, wahai para malaikatku, penduduk langit semua, saya banggakan hamba-hamba saya yang sedang ngumpul di sana, yang turun, yang sedang berzikir menyebut nama saya, dan mereka belajar, saya ampuni semua dosa-dosanya. Malaikat ada yang bertanya, ya Allah, ada orang yang cuma numpang mampir saja, numpang duduk, dan dia sebenarnya bukan ahli pengajian, dia kadang sering bermaksiat, ya Allah. Kata Allah, saya ampuni juga semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang memperbaiki batin kita, ya. Kenapa kita harus memperbaiki batin kita? Di anna sarirata ghadhibu nadril haqqi wal alaniyah maqmahu nadril khalqi. Karena batin itu adalah tempat di mana Allah memandang. Tempat di mana Allah memandang makhluknya adalah batinnya. Sementara yang namanya zahir, yang namanya lahir adalah di mana makhluk melihat. Kalau makhluk melihat orang pakainya bagus, wangi, bajunya rapi, pakai jas, pasti orang menghormati. Ada satu kisah Abu Nawas diundang oleh orang pengusaha besar di situ. Dia datang dengan pakaian biasa aja. Itu jamaah dan ngumpul nunggu Abu Nawas itu. Udah ngumpul semua, udah siap. Abu Nawas belum datang. Katakanlah udah bus itu sudah siap berangkat, tinggal nunggu supirnya, jangan.
Karena nggak ada supirnya nungguin, Abu Nawas baru datang, pakainya pakaian biasa, pakaian rakyat. Nyampe di sana, bukan disambut, diusir. Siapa kamu? Ini rumah pengusaha. Mau ada acara, lagi nunggu Kiai Abu Nawasnya. Jangan ke sini. Karena pakainya biasa, diusir. Dalam hati, wah orang astagfirullah. Kesel, akhirnya dipakai sorbannya, dililit-lilit sampai tebal, bajunya pakai jas, pakai sepatu jalan, baru disambut. Oh, tafadhol, silakan. Sudah disiapin mejanya. Duduk, kemudian dia ucapkan salam, terus berikan tausiah, terus selesai dikasih makan. Sudah dikasih makan, kalau ada makan lah, Abu Nawas makannya bukan dimakan, tapi makannya dilepet-lepetin ke baju semua, ke baju semua. Saya orang jamaah yang hadir. Ya Abu Nawas, kenapa begitu? Saya, kata Abu Nawas, datang ke sini pakai baju biasa, diusir, gak boleh masuk karena rumah pengusaha ngadain acara yang diundang orang-orang terhormat. Maka saya pulang pakai baju bagus begini. Pada hakikatnya yang dikasih makan bukan sayanya, bajunya. Masa kasih makan bajunya nih, dapat ini semua, sampai kotor semua. Maka itulah namanya makhluk itu melihatnya adalah bajunya, penampilannya. Padahal penampilan sering menipu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandangnya adalah batinnya. Bagaimana batinnya? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang badan kita, bentuk kita, rupa kita, tapi Allah memandang bagaimana hati. Kasarnya ngomong, Allah nggak lihat siapa kamu, dari turunan apa, dari golongan apa, dari mazhab apa, dari ormas apa, NU kah, Muhammadiyah kah, Persis kan enggak. Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat hatinya untuk umat Islam apa untuk golongannya. Bermanfaat nggak untuk umat Islam seluruhnya, apa hanya untuk golongannya saja? Kalau golongannya saja, kalau bukan golongannya maka dibubarkan. Kalau golongannya dibela mati-matian walaupun salah, waliyadzubillah, dan itu dosanya lebih besar sekali. Jadi Allah hanya memandang batin kita. Bagaimana batin kita? Maka dianjurkan oleh Habib As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, kita harus memperbaiki atau menjadikan batin kita lebih baik daripada lahir kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha biha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad illa hiya al-qalb. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di dalam badan itu ada segumpal darah, mudghah. Idza saluhat saluha biha sairul jasad. Jika benar, jika sehat, si gumpal darah tadi, saluha biha sairul jasad, maka benarlah semua badannya itu, sehat badannya. Wa idza fasadat, dan jika rusak atau sakit, fasada sairul jasad, maka rusaklah semua badan tersebut. Ala wa hiya al-qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Al-qalbu dalam bahasa kedokteran adalah jantung. Jadi kalau bahasa kita ada al-qalbu, hati. Qalbun, kenapa qalbun? Qalbun itu bahasa Arab artinya hati. Kalau kita bahasa Indonesianya adalah kalbu. Kenapa qalbun jadi hati? Ternyata dari bahasa Arab qalaba. Yaqlabu artinya bolak-balik.
Kenapa bisa begitu? Karena hati kita sering apa? Bolak-balik. Kadang iya, kadang enggak. Tempatnya di situ. Makanya ketika berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau hatinya sudah baik, maka baiklah seluruh perbuatannya, seluruh amal perbuatannya, seluruh tindak tanduknya, ucapannya. Tapi kalau hatinya sudah rusak, maka rusak semua. Maka kemarin diingatkan bahwasanya untuk mengecek hati kita masih hidup atau tidak, hati kita masih sehat apa tidak, caranya adalah dengan melanggar sedikit saja. Kita makan makanan atau jajanan, kemudian sampahnya dibuang bukan tempatnya. Sok tempat. Ada yang protes enggak dalam hatinya? Sok gerak. Ada yang protes enggak? Kayaknya ada yang salah. Kalau ada yang protes dalam hatinya, berarti masih hidup. Tapi kalau ada yang protes tapi didiamkan saja, dicuekin aja, lama-lama mati. Suatu saat waktu saya masih pesantren, ada ustaz marah-marah. Ustaznya marah-marah sama pimpinan pesantren. Dalam rapat, kemudian satu alumni ikut rapat majelis dewan guru sama kiai. Yang namanya sesepuh dari dewan penasehat. Dia marahnya penasehat dengan mengambil ibrah. Apabila orang itu lewat satu tempat, kemudian di situ ada tumpukan sampah, bolak-balik lewat seperti itu, dan tidak segera ambil tindakan, na'udzubillah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang parahnya nanti santri ketika begitu, ada sampah dapat cuek saja, kita menjadi orang yang perantara membunuh hati nurani. Hatinya mati ketika ada lihat sampah numpuk, gak segera diberesin, gak segera dipindahkan ke tempatnya, gak segera dibereskan. Nanti lama-lama hati yang hidupnya jadi mati. Segera dibereskan, jangan sampai tetap dari situ, karena itu akan menyebabkan kematian hati secara pelan-pelan. Jadi biasa melihat sampah, tidak tergerak, ngambil, beresin. Jadi tegur, sebaliknya udah, jangan biarkan ada sedikit pun. Jadi ketika sudah ada yang protes, segera ditangani, segera dituruti, jangan lama-lama nanti mati. Dan ini kaitannya dengan hati, apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan adalah ketakwaan, keimanan, dan penyakit hati harus dihilangkan. Jangan sampai kotor. Dan untuk mengetahui baik yang tidaknya adalah kita lihat dari perangainya, dari ucapannya. Apa yang keluar dari mulut adalah merupakan ungkapan dari hati. Kalau keluar kata-katanya kasar, berarti hatinya juga. Maka sabda Rasulullah, kalau jasadnya, sesungguhnya di dalam badan itu ada segumpal darah yang jika itu sehat, benar, maka sehat semua jasad badan itu. Tapi jika yang itu rusak, sakit, maka sakit semua. Ala wahiyya al-qalb. Dan itu adalah hati. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kita semua, anna man idda'a, bahwasanya orang yang mengaku-ngaku, anna lahu sayratun 'amirah, dia memiliki batin yang ramai, berbuat kebaikan maksudnya. Wa kana qad kharaba ala niyatuhu, dan meninggalkan perbuatan taat al-zahira yang nyata,
fahuwa mudda'un kadzab, maka sesungguhnya dia adalah orang yang pendusta. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku memiliki batin yang bersih, batin yang sehat, tetapi tidak memperhatikan ketaatannya kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah mudda'un kadzab, adalah seorang penyeru kebohongan, seorang pendusta. Wa man ijtahada, dan barang siapa orangnya yang bersungguh-sungguh fi islahi alaniyatihi, dalam memperbaiki lahirnya saja, bi tahsini zayyihi, dengan memperbagus pakaiannya, wa hayatihi, dan tingkah lakunya, wa taqwimi lisanihi, dan meluruskan ucapannya, wawazni harakatihi, dan menimbang gerakan-gerakannya, fi qu'udihi, dalam duduknya, wa qiyamihi, dan dalam bangunnya, wa masyhihi, dan dalam berjalannya, wa taraka batinuhu, dan meninggalkan batinnya, mashhunan bi khaba'ithil akhlaq, dilingkupi dengan akhlak yang buruk, wa radha'il taba', dan tabiat yang jelek, bahwa min ahli tasannu' wa riya, maka sungguhnya orang tersebut adalah orang yang ahli dalam membuat-buat dan riya. Nah, ini sebaliknya, dua-duanya sama jelek. Yang pertama ngaku-ngaku, ada seorang begitu ya, omongannya kasar, bilangnya punya hati yang bersih. Saya mah suka marah-marah, ngaku-ngaku hatinya bersih. Ada yang seperti itu, nggak sholat, nggak puasa, tapi kalau teriak paling kenceng. Wal'iyadzubillah. Ya mungkin itu namanya aliran kebatinan. Nah, bilangnya batinnya bersih. Dan ketahuilah orang-orang seperti itu backupnya banyak. Orang-orang yang memiliki, ngakui batinnya bersih, kemudian punya ini tapi nggak sholat nggak apa, terus sakti. Ada banyak bisa mengetahui rahasia kita, padahal kita belum cerita. Hati-hati. Itu termasuk daripada salah satu anak buah Dajjal. Ikut saya, nggak wiridan di kuburan, tapi nggak sholat. Kenapa bisa sakti begitu? Ya ada ininya. Di belakang itu ada setan-setan yang membantu. Tapi ada juga orang-orang yang subhanallah memperbaiki lahirnya saja dengan berpakaian yang bagus, perilakunya diperbagus, omongannya diluruskan, dijaga. Menimbang gerakannya, setiap gerakan yang begini namanya apa? Model. Yang begini namanya model. Tuh kalau kita melihat peragaan busana tuh, pakaiannya kan bagus, jalannya dibuat lenggak-lenggok. Yang begini namanya model. Tapi kan hatinya nggak tahu bagaimana dia lenggak-lenggok kan. Ya itulah. Namanya adalah model. Maka disebutkan oleh As-Sayyid adalah min ahli tasannu' wa riya, supaya kelihatan sama orang bagus, namanya riya. Maka model lah itu. Tanpa memperbaiki keadaan batinnya diliputi oleh akhlak-akhlak yang buruk. Maka subhanallah, mari kita jaga bersama-sama. Dalam artian ya, kita juga ahli tahajud,
ahli puasa, ahli ibadah, tapi tetap punya hati yang bersih, mempunyai solidaritas solidaritas yang tinggi, kepedulian yang tinggi. Jangan sampai ahli ibadah tapi tangga sebelahnya kelaparan, tidak bantu, omongannya nyakitin orang, padahal suka puasa, suka tahajud. Disebutkan di sini adalah min ahli tasannuh wa riya. Al-mu'ridina 'anil maula, yang mengingkari, yang menentang Tuhannya. Yang kedua ini kayak artis, diatur bagaimana tata ngomongnya, kan kalau ada skripnya itu. Padahal kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau bahasa sekarangnya adalah pencitraan saja. Hakikat sebenarnya seperti itu. Maka min ahli tasannuh wa riya, min ahli tasannuh wa riya. Fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhahara lin-nasi kunta tastahyi min dhuhurihi hayaan yansha'u min khafil istiqbah. Fa iyyaka, maka atas kamu wahai saudaraku, an tastura syai'an, untuk menutupi sesuatu, law dhahara lin-nasi, kalau nampak sesuatu tersebut di pandangan manusia, kunta tastahyi min dhuhurihi, maka kamu akan malu karena munculnya atau nampaknya perbuatan sesuatu tersebut. Hayaan, malu karena yansha'u min khafil istiqbah, rasa malu yang muncul dari ketakutan dijelek-jelekan oleh manusia. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bila diketahui sama orang kita akan malu, dan malunya bukan karena malu benar-benar malu, tapi malunya karena takut dihina, dijelek-jelekan oleh orang. Dan sekarang zamannya seperti itu, dicari kejelekannya, diungkap. Zaman sekarang begitu. Qala ba'dul 'arifina la yakunu sufiyan hatta yakuna bihaitsu law tifa bi jami'i ma fi batinihi ala tibaqin fi suqi mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Orang-orang ahli ma'rifat mengatakan, sebagiannya mengatakan la yakunu sufiyan, orang itu tidak dianggap orang yang bertasawuf sebagai orang sufi, hatta yakuna, sehingga bihaitsu law, kalau sekiranya semua apa yang ada dalam batinnya diletakkan dalam nampan, dimunculkan dalam nampan di pasar, mastahya min dhuhuri syai'un minhu, dan orang tersebut enggak malu, diungkapkan. Jadi rahasia-rahasia batinnya diungkapkan semua dalam nampan, ditaruh di tengah pasar, orang melihat semua, mastahya minhu, orang tersebut enggak malu, maka itu udah sufi. Artinya ketika ditampak itu enggak ada, maksudnya enggak ada yang kotornya, enggak ada, semuanya bersih sehingga enggak malu. Tapi kalau kita semua ditampakkan, ya Allah ngumpet di mana? Maka termasuk daripada salah satu rahmat Allah adalah menutupi aib-aib kita semua. Kalau bapak ibu tahu aib saya, udah nggak bakal ikut, nggak bakal hadir. Allah tutupi semua, termasuk daripada
rahmat Allah juga adalah dosa itu tidak Allah tampakkan. Seandainya Allah tampakkan dosa itu ketika berbuat dosa muncul benjolan di sini, maka nggak ada orang yang berbuat dosa. Maka kalau ditampakkan semuanya benjol semua, nggak ada yang tersisa. Dan itu salah satu daripada nikmat atau keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat yang sebelumnya. Kalau umat sebelumnya adalah ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah tenggelamkan. Umat Nabi Muhammad ketika dia berbuat dosa, Allah tunggu kapan sadarnya, kapan taubatnya. Kalau umat zaman dulu berbuat dosa, melanggar nabinya, dikutuk jadi kera. Umat Nabi Musa itu, Nabi Musa pesan kalau hari Sabtu jangan mancing. Di satu ayat di Al-Baqarah dijelaskan, kalau hari Sabtu jangan mancing, jangan ke laut. Dilalahnya hari Sabtu itu ikan banyak di laut. Ulamanya sudah negur, jangan hari Sabtu itu Yaum Sabat itu tempat kita untuk beribadah. Kalau kitanya hari Jumat, orang Yahudi hari Sabat. Jangan, nggak mau. Hari Sabtu itu banyak ikan, akhirnya pada melaut semua. Maka kunu qiradatan khasiin. Allah kutuk mereka semua jadi kera. Fa illam taqdir an tahmila sarirataka khairan min alaniyatika fala aqalla min antastawiya bainahuma. Kalau tidak bisa untuk membawa batin kamu lebih baik daripada lahir kamu, fala aqalla, maka lebih baik, lebih sedikit, lebih baik daripada usahakan supaya min antaswiya, agar sama bainahuma, kedua-duanya. Kata Habib Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, fala aqalla, maka minimal dua-duanya sama, lahirnya baik, batinnya juga baik. Fayakunu imtithalika li amrillahi wa ijtinabika li nahyihi wa ta'zimika li hurmatihi wa masari'atika fi mardatihi fil khala wal mala ala haddi sawa. Fayakuna, maka dengan timbangan yang sama tadi, fayakuna imtithalika, maka ketaatan kamu li amrillahi, terhadap perintah Allah, wajtinabika li nahyihi, dan menjauhinya larangan-larangan Allah, wa ta'zimika li hurmatihi, dan kamu mengagungkan Allah karena kemuliaan Allah, wa masa'atika fi mardatihi, dan usaha kamu dalam mencapai ridha Allah, fil khala wal mala, dalam sepi dan ramai, ala haddi sawa, dalam batasan yang sama. Wa hadhi awalu qadamin yad'uha al-'abdu fi tariqil ma'rifah al-khassah, fa'lam dzalika wa billahi taufiq. Dan inilah menjadi langkah pertama yang dilakukan seorang hamba dalam berjalan menuju jalan makrifat al-khassah, yang khusus. Fa'lamu dzalika wa billahi taufiq. Maka ketahuilah itu semua wa billahi taufiq, dan taufik itu adalah dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, mari kita tutup dengan doa pada kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الغيب المجرد